Kita akan memasuki suatu ruang waktu dan suatu saat nanti ya. Kalau saat sekarang tidak dipersiapkan, ya, segala sesuatunya ya, termasuk masalah lingkungan, ini tidak akan sempurna. Kita mempersiapkan ilmunya, ya, kita mempersiapkan fisiknya, tapi kalau lingkungannya tidak kita siapkan, tidak akan sempurna. Entah mungkin dia sakit gara-gara sampah, ya, entah itu dia tidak sempurna gara-gara sampah dalam kaitan masalah kegiatannya. Makanya kalau saya berharap, ayo, ya, para generasi muda, ya, apalagi Pak Bupati sudah jelas visinya, di tahun 2014 ini kita harus lebih beras lagi nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LH Kreatif, selamat datang di Ngabedas, ngobrol asik bareng aksi dan solusi di program Polling, podcast lingkungan dengan tema hari ini, mengenal kadis lingkungan hidup. Nah, pada hari ini, kebetulan podcast lingkungan ini di-syuting atau di-tag tanggal 28 Oktober 2025 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Pak. Iya, betul. Nah, pada episode perdana ini, kita sangat beruntung sekali langsung mendapatkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dr. Andes Haji Ruli Hadiana, SOS MIPOL. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, amin. Baik. Alhamdulillah. Pak, bagi saya dan mungkin teman-teman Sobat LH Kreatif ini pasti penasaran sih, Pak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini yang terbaru ini, Pak Haji Ruli ini tuh siapa sih, Pak? Kami penasaran karir awalnya bagaimana hingga sekarang menjabat di LH. Boleh diceritakan, Pak? Boleh. Sobat LH Kreatif ya, yang saya cintai, yang saya banggakan. Jadi kalau bicara kaitan dengan karier saya di pemerintah Kota Bandung, ini saya mulai bekerja di tahun 91, dan kemudian diberikan amanah yang pertama memegang sebuah jabatan pada tahun 98, tepatnya tanggal 17 September 98, menjabat Kepala Sub bagian tata pemerintahan di bagian pemerintahan daerah Kabupaten Bandung. Itu berlangsung kurang lebih 7 tahun, ya. Karena di tahun 2005 saya alhamdulillah diberikan kesempatan lagi, ya. Setelah berkeliling menjadi Kasubag itu diberikan pemerintahan, diberikan amanah menjadi camat. Nah, ini pengalaman baru saya untuk bisa menjadi seorang kepala wilayah di level kecamatan, ya, dengan berbagai kondisi tentunya yang terjadi di masyarakat. Saya saat itu menjadi camat di Kecamatan Cikanjung, ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut, ya. Di sana kita mencoba melakukan langkah-langkah tugas pokok saya selaku camat. Dan di tahun 2008, ya, 2005 jadi camat, ya. Kemudian 2008 saya kembali lagi menjadi camat lagi di Camat Bale Endah. Memang Camat Bale Endah kan berbeda, ya. Kalau kita dengar Bale Endah, tadi ada hubungannya masalah lingkungan nih, pasti bicaranya banjir, ya. Memang betul saya merasakan 2 tahun menjadi camat di Bale Endah itu dengan kejadian banjirnya, ya. Yang pada akhirnya ya masyarakat pun yang terkena dampak, ya. Makanya nanti mungkin ada hubungan nih ketika bicara pengalaman di camat, ya, bagaimana situasi kondisi banjirnya banyak, ya, Bale Endah khususnya yang sering kita dengar di daerah Cienteng, Cienteng. Ya, banjir dari mulai banjir sebatas beberapa senti, ya, sampai dengan beberapa meter nih, sampai mencapai ke 2,5 meter. Itu pernah kejadian di Bale Endah. Dan itu pengalaman yang sangat berharga, ya, bagi saya ketika saya jadi camat Bale Endah. Karena boleh dikatakan panglima banjir, ya, panglima banjir. Pasti saja kalau sudah hujan, kita sudah jadi seolah kita pun menjadi ada SOP tersendiri akhirnya, ya. Misalkan dulu kalau besar banjir jam 2, ya, atau itu berarti sekitar berapa jam kemudian masih terkirim nanti di kaitan dengan di wilayah sebelum kita di Majalaya semua berapa jam mengirim ke kita. Dan kita melakukan langkah-langkah penyelamatan kaitan dengan penanggulangan banjir, ya, di lapangan. Banyak cerita nih, ya.
kalau bicara banjir, makanya kita harus betul-betul jaga lingkungan. Nah setelah itu saya beralih ke Soreang lagi di tahun 2010 ya, awal Januari kalau nggak salah saya pindah ke Soreang menjadi kepala bagian pemerintahan. Alhamdulillah juga tidak sempat setahun mungkin. Di bulan Desember saya kembali dipromosikan mungkin ya, dari kepala bagian menjadi kepala Satpol PP Kabupaten Bandung ya, tahun 2010. Di tahun 2011 saya kembali menerima amanah baru ya, pindah atau mutasi menjadi kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Kalau dulu ada kepala BPMP ya, itu yang cikal bakalnya sekarang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP. Saya kurang lebih di sana dari 2011 sampai dengan 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di tahun 2019 saya diberikan amanah oleh Pak Bupati untuk menjadi asisten pemerintahan. Ya. Kalau sekarang asisten pemerintahan dan kesehatan rakyat. Saya itu pas awal-awalnya kejadian COVID, ya. Jadi selama 2 tahun setengah sampai dengan tahun 2021, ya, saya menjabat sebagai asisten pemerintahan Kesra. Udah itu melalui ya oleh Pak Bupati Pak Dadang Supriyatna tahun 2021 saya diberikan amanah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Nah ini juga sama pengalaman baru saya ya. Saya bisa bersama-sama dengan tenaga pendidik, dengan tenaga pendidikan, bisa bersama-sama melakukan sebuah usaha keras ya. Karena visi Pak Bupati kan pada kesempatan ini saat itu ya waktu berdasar pertama adalah terwujudnya Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Kita pun masuk di sana nih. Berbagai program unggulan Pak Bupati, ya, yang 13 program, beberapa di antaranya ada di Dinas Pendidikan. Seperti ketahui ada kegiatan program guru mengaji, ada muatan lokal pendidikan, ya, yang namanya pendidikan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga pendidikan cinta bahasa Sunda dan budaya Sunda. Yang ketiga, muatan lokalnya adalah pendidikan belajar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Termasuk program prioritas yang lainnya, mendirikan 28 SMP ya, negeri yang baru. Kemudian juga Pak Bupati, Pak DS ingin membangun juga kaitan dengan keberadaan SMA atau SMK di Kabupaten Bandung. Karena masih kurang, meskipun Pak Bupati belum memiliki sebuah kewenangan di level SMA SMK, Pak Bupati melakukan komunikasi, koordinasi dengan Pak Gubernur. Pak Bupati menyampaikan ingin ada 22 titik SMA atau SMK ingin dibangun di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah mungkin sekarang ada 2 kalau salah SMK atau SMA yang dibangun di Jawa Barat ya oleh pihak provinsi. Selain itu juga ada beberapa hal lain ya ketika kita bicara kaitan masalah inovasi lain. Ada yang namanya kalau di DPMD yang namanya rembug bedas ya. Itu kita pun di Dinas Pendidikan ada saat itu. Ada yang namanya buku Bupati kunjungi sekolah, buku sekolah. Bupati kunjungi sekolah saat itu. Kita lakukan itu, Pak Bupati melakukan komunikasi ya dengan berbagai unsur pendidikan dan tenaga pendidik di dalamnya termasuk masyarakat. Bagaimana yang namanya peningkatan rata-rata lama sekolah bisa meningkat ya saat itu oleh Pak Bupati. Dan dulu juga ada kenaikan kalau yang biasa lama dari mulai 8,7 itu ya menjadi naik 9, berapa lagi udah ada peningkatan lah ya. Nah itu beberapa kegiatan yang saya lakukan di Dinas Pendidikan ya, termasuk guru mengaji ya. Guru mengaji itu alhamdulillah sampai terkumpul sekarang 15.700-an lah ya. Bisa terkumpul guru ngaji yang diberikan insentif ya. Kemudian juga fasilitas lainnya, begitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ini betul-betul nih diberikan oleh Pak Bupati. Dan itu bisa dilaksanakan ya sampai sekarang bisa berjalan. Di tahun 2023 kalau nggak salah ya, saya kan waktu itu tanggal 11 November
2021 jadi Kepala Dinas Pendidikan, kemudian di tanggal 25 apa ya, 25 Oktober nggak salah ya, 25 Oktober tahun 2023 saya kembali nih ditugaskan kembali menjadi asisten pemerintahan Kesra. Jadi kembali lagi ke jabatan yang terdahulu, asisten pemerintahan Kesra. Di sana saya melaksanakan tugas kembali ya, mengkoordinasikan beberapa dinas yang ada di bawah koordinasi asisten pemerintahan Kesra. Kurang lebih ada 15 dinas lembaga terkait, ada 31 kecamatan, ya di dalamnya juga ada 270 desa, 10 kelurahan, termasuk instansi yang lainnya, vertikal yang lainnya, baik itu keagamaan maupun KPU maupun Bawaslu. Ini di bawah koordinasi kita nih dalam rangkaian kegiatan tugas pokok asisten pemerintahan dan Kesra. Selanjutnya kemarin kita diberikan juga amanah yang baru oleh Pak Bupati, Pak Dadang Supriyatna, untuk menjabat di Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, itu sekitar bulan Agustus kalau tidak salah ya, Agustus 2025 kemarin ya, saya diberikan tugas di sini nih, ya, menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini juga hal yang baru nih, ya, hal yang baru ya, yang tidak pernah saya alami, ya. Hanya mungkin kalau ketersinggungan kaitan dengan beberapa tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah ya, yaitu berkaitan dengan masalah proses perizinan. Ya, karena perizinan ini kan ada hubungannya dengan lingkungan hidup, di mana seluruh pembangunan fisik Kota Bandung itu tidak boleh melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Ya, saya masih ingat betul ketika bicara kaitan masalah izin lokasi, masalah kaitan dokumen lingkungan, ya di dalamnya ada SPPL, ada kaitan dengan dokumen UPL UKL, ada AMDAL, semua nih. Terus bicara kaitan setpen, IMB, itu proses perizinan yang semuanya harus bisa dilakukan ya oleh seorang investor atau para pengembang agar tadi pembangunan fisik tercapai ya, tapi keseimbangan lingkungan bisa terjaga. Nah, ternyata saya sekarang diberi kesempatan nih masuk di Dinas Lingkungan Hidup ya, yang padahal waktu di asisten pemerintahan Kesra itu Dinas Lingkungan Hidup itu di luar koordinasi asisten pemerintahan Kesra. Tapi alhamdulillah lah diberikan sebuah pengalaman baru ya, bagaimana saya masuk di sini. Intinya saya punya niatan ketika saya berpindah jabatan ya, saya harus punya niatan harus lebih bagus dari pejabat sebelumnya. Dan itu harus dimiliki nih oleh semua para pejabat ya, di level manapun. Ketika kita pindah ya, menjabat sebuah jabatan baru, harus punya prinsip, punya keinginan kita harus lebih bagus dari pejabat sebelumnya. Bayangkan ya, kalau semua pejabat memiliki seperti itu, ketika ada rotasi mutasi, wah, akan menimbulkan sebuah multi efek yang positif nih ya. Semua para pejabat melakukan hal yang sama. Ya, si A, si B, si C, semua itu ingin lebih bagus lagi. Sehingga dampaknya ya akan lebih terasa. Dan sekarang juga kan kalau kita bicara dengan visi Pak Bupati sekarang ya, Pak DS di Brasili 2 kan, ini ada penekanannya sekarang ya, yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih, kan ya, yang lebih bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera, maju, berkelanjutan ya, menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kan ini kan kelihatan nih. Artinya semua program-program Pak Bupati, ya Pak Bupati Pak Dadang Supriyatna ini, ketika di periode pertama sudah berhasil, sudah kita rasakan, sekarang periode kedua harus lebih bagus lagi. Makanya kita harus tetap punya semangat, ya. Pak Bupati kan selalu mengingatkan kepada kita dalam bekerja harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Insya Allah menuju Kabupaten Bandung yang lebih berdasar seperti itu. Nah, ini harus jadi sebuah semangat ya bagi seluruh karyawan-karyawati, termasuk khususnya di Dinas Lingkungan Hidup, untuk bisa melaksanakan seperti itu. Artinya dengan semangat begitu, insya Allah ada sebuah peningkatan kualitas. Kita bisa berkontribusi terhadap pemerintah daerah dan bisa mendukung visi misi Pak Bupati yang sekarang. Seperti itu. Jadi kalau 91 ya, saya masuk, sekarang di tahun 2025 berapa tahun tuh ya? Gitu ya. Kurang lebih berapa tahun ya? 30 berapa ya? Sekarang 25 ya? Dikurangi 34 kan punya ya, 24 tahun lah saya sudah ada di Pemda Kabupaten Bandung, dan tidak terasa ya menjelang lagi nih ke depan kurang lebih 3,5 tahun lah saya akan menuju purna. Seperti itu ya. Wah teman-teman, hebat sekali Pak Ruli ini ya, dari tahun 91 hingga 2025
selalu mengoptimalkan pekerjaan, terus kerjaannya banyak, giat-giat aja banyak ya Pak ya? Alhamdulillah, mulai dari di tingkat pemerintahan hingga kecamatan, dan sampai akhirnya sekarang menjadi Kadis LH ya Pak. Alhamdulillah. Nah Pak, tips nih Pak, berikan saya dan kami dan teman-teman Sobat LH ini, tips Bapak kalau misalkan lagi mumet kerjaan nih Pak, kan pasti manusia ada mumetnya Pak jenuhnya. Iya, betul. Nah, gimana sih Pak tips dari Bapak bagi kami, khususnya saya, biar nggak jenuh sih Pak, healingnya Bapak itu bagaimana? Ya, jadi pada prinsipnya kita manusia ya, ketika bekerja pasti akan menemukan hal yang demikian. Ya begitu kan, jangankan kita yang namanya mesin aja, robot ya, kalau nggak diatur demikian akan rusak tuh. Apalagi kita manusia juga sama. Jadi kalau saya ini kebetulan hobi gitu ya, hilangnya ke hobi aja lah. Hobi yang bisa dilaksanakan saat itu, bisa dinikmati saat itu, dan semua bisa bergerak nih. Kalau ke arah satu, ya kalau ke arah sana ya, semua bisa bergerak, dia ada refreshingnya ya, gitu. Saya hobinya salah satunya adalah bersepeda nih, bergoes. Nah, kan kalau bergoes kan kita bergerak semuanya, kakinya bergerak, tangannya bergerak, matanya bergerak, senyumnya bergerak. Itu kita lakukan nih. Jadi saya mencoba melakukan bersepeda mulai dari rumah ke satu titik ya, entah itu mungkin di bagian kita di Bandung Utara ya, ke sana kita lakukan sepeda sepanjang jalan ya. Kita mencoba melakukan gayuhan sepeda ya, supaya bisa sampai. Ternyata kalau kita bicara kaitan sepeda ya, selain kita hobi, kita pun bisa jadi sebuah motivasi kita nih ya. Kalau kita ingin menuju ke satu titik tanpa kita bergerak ya, di sepeda nggak akan sampai tuh. Berarti kita harus benar-benar, kalau ada suatu keinginan harus ada usaha. Betul kan ya? Betul, ya, betul. Itu. Kedua, lihat nih. Wah, ternyata si lingkaran sepeda kan terus bergerak nih. Ya. Nah, ternyata kita akan selalu terus bergerak nih, ya. Baik itu kehidupan, mungkin di kantor, ya. Seperti itu. Nah, juga jadi filosofi saya nih, ya. Ketika kita nyampe, ya, dengan berbagai dinamika di jalan, entah itu ada tanjakan, ya, yang datar, sampai saja ke titik yang kita tuju. Wah, itu nikmatnya. Allah. Kan saya kan begitu nih, ya, ke titik tertentu yang ada di kawasan kita nih, ya, di Kabupaten Bandung, ya. Misalkan ada di kawasan Tahura lah, ya. Saya suka ke Cimenyan ke sana, ya, atau terkadang ke warung bandrek, ya. Hanya mengejar segelas bandrek, ya, ditambah ketan, ya. Terus keringatnya banyak tuh. Waduh, nikmatnya, aduh. Padahal kalau dilihat dari nilai harganya mungkin nggak seberapa ya, tapi kenikmatannya itu. Jadi betul-betul nih, di selain bergoes, saya betul-betul mengambil hikmah dari perjalanan saya bergoes dari rumah sampai satu titik ini. Semua mengandung arti. Nah, kita implementasikan. Kehidupan kita seperti itu. Gitu. Satu lagi nih, ada juga jalan kaki. Sekali-kali juga, itu aja. Yang murah-meriah saja lah, ya. Tapi membuat badan kita segar bugar. Sobat LH kreatif, keren banget kan Pak Kadis. Mulai itu olahraga bersepeda, jalan kaki, pokoknya Pak Kadis itu semuanya berfilosofis dan ada artinya. Nah teman-teman, mau kayak Pak Kadis, badannya sehat, bugar. Teman-teman juga harus berolahraga ya Pak ya? Iya. Berolahraga. Harus teman. Biar kita sehat dan kerja optimal, kita harus olahraga seperti Pak Kadis, ya Pak ya? Betul. Nah, Bapak semenjak menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, pasti ada kegiatan atau kebiasaan baru nggak sih Pak dari Dinas Lingkungan Hidup ini yang sampai dibawa ke rumah? Iya. Jadi ketika bicara kaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup kan ya, saya kan orang luar nih, ya. Mungkin juga sama di sini ya. Ketika udah masuk lebih tahu lagi. Kan itunya sampah ya. Betul. Meskipun tugas pokoknya tidak hanya sampah kan ya. Di dinas ini ada kaitan konservasi dan lainnya nih. Tapi kalau sudah bicara sampah, ya salah satu hal yang perlu kita lakukan sehingga sampah ini nggak jadi masalah ya, atau memberikan arti kepada kita. Kita berharap kan adanya pemilahan sampah ya. Betul. Pemilahan sampah dari sumbernya nih ya. Dari sumber utama awalnya itu dari rumah itu semua. Nah, sekarang saya berpikir, saya sering memberikan sosialisasi, ya, edukasi
kepada mungkin di masyarakat termasuk anak pendidik ya. Itu. Sampah itu harus terolah ya. Mulai dari rumah lah kalau memungkinkan, harus terpilah mulai dari rumah. Betul. Nah, ini saya berpikir saya pun harus jadi contoh nih ya. Nah, Jadi sekarang normalnya apa ya? saya pun saat di rumah mulai berusaha nih sekarang. Kalau ada minuman ya, yang dari plastiknya saya kumpulin gitu ya, dipilah-pilah. Terus suatu saat nanti saya ingin tahu sendiri, saya akan bawa ke bank sampah. Ya pokoknya apa saja yang ada program di Dinas Hidup, ya di Dinas Lingkungan Hidup ini, saya akan mencoba nih ya untuk merasakan seperti itu. Nah, jadi sekarang pemikirannya ya, apalagi kalau saya sudah biasa terkadang kalau saya makan sesuatu yang ada bahan sampahnya, plastiknya, ya, nggak pernah dibuang langsung sih. Seperti permen itu saya masukin, ya. Itu dari dulu nih, ya, ke saku, nggak pernah saya buang langsung. Nanti kalau sudah keluar, ya, atau ada tempat sampahnya, kita membuang sampah. Ya. Meskipun sekarang orang kan sudah bicara, jangan lagi ada slogan membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Karena orang kan berpikirnya membuang terus, ya. Betul. Kalau sekarang kan bagaimana cara orang mengolah sampah, ya, menjadikan sesuatu barang yang berharga seperti itu. Tapi ya, memang dari dulu saya, kalau ada makanan yang sifat kecil, ya, sampahnya disapuan lah, ya. Nanti kalau sudah ada tempat sampahnya, baru dibuang seperti itu. Itu, ya. Nah teman-teman, selain Pak Kadis juga mengolah sampah dengan cara memilah ya Pak ya, teman-teman Sobat LH juga harus mengolah ya. Oh Pak, iya. Iya. Betul. Nah sekarang teman-teman ada tagline juga nih tentang sampah. Dulu mah kan sampah langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau sekarang kan beda Pak. Iya. Sekarang itu tagline-nya, mari mengolah sampah menjadi berkah. Itu betul. Iya, karena kan seperti tadi yang Pak Kadis bilang bahwa seperti bekas minuman yang plastik bisa dipilah menjadi bank sampah dan dijual ya Pak ya. Nah itu bisa menghasilkan rupiah-rupiah juga Pak ya. Nah teman-teman bisa diikuti ya. Nah sekarang Pak bisa bicara lebih serius nih Pak tentang lingkungan ya. Gimana? Nah di Kabupaten Bandung ini tuh kan Pak ada 1,7 km persegi ya, Iya. juta. Nah pasti banyak lah permasalahan lingkungannya, entah itu lahan kritis, udara, maupun air limbah, maupun sampah. Nah menurut Pak Kadis ini di saat 2025 ini Oktober, apa sih Pak tren yang sedang tinggi di bagian isu lingkungan itu Pak? Ya. Kalau kita bicara isu lingkungan kan hampir sama ya di setiap daerah itu muncul kaitan masalah sampah ya. Karena sampah ini kan berkaitan kita kehidupan manusia. Apalagi kalau kita bicara Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung kan dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa kan banyak nih ya. Betul. Gitu. Artinya akan menghasilkan sampah yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan sebuah kabupaten kota yang jumlah penduduknya di bawah kita. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara kaitan sampah, tadi sudah disampaikan. Tagline-nya sekarang jangan membuang sampah pada tempatnya, gitu kan ya. Tapi bagaimana cara mengolah sampah menjadi berkah. Nah, ini harus coba masuk nih, ya. Nah, mengolah sampah menjadi berkah ini ya perlu kita lakukan ya. Jadi kalau kita bicara sampah, kita nih masyarakat jangan melihat sampah itu sebagai satu hal yang jijik, ya. Tapi harus yang sesuatu yang menjadikan nilai ekonomis yang pada akhirnya memberikan berkah kepada semua. Nah, bagaimana caranya nih supaya sampah itu betul-betul nilai ekonomis? Tadi yang saya katakan ya, kan ada sebuah proses nih, ya. Proses kaitan dengan di mana titik sampah itu baru muncul sampai dari hulu nih, sampai ke hilir. Ya. Nah, dari hulunya sebetulnya ya dari awalnya, dari sumbernya kita berharap selesai sebetulnya, ya. Berharap selesai nih. Jadi ini dimulai dari rumah tangga. Jadi di sebuah rumah tangga, ya, si sampah tersebut sudah diolah nih. Sebetulnya berharap seperti itu, ya. Misalkan tadi kita bicara sampah rumah tangga, ada sampah organik, ya, ada organik. Yang sama anorganik jelas lah, ya. Kalau kita rajin saja, itu sudah akan bernilai ke depannya. Tadi yang saya sampaikan, ya, minimal kaitan dengan masalah-masalah sampah yang air mineral kita kumpulkan, suatu saat kita jual, itu akan bernilai. Nah, ketika bisa bicara sampah organik, kita pun harus selesai nih, ya. Kalau kita bicara dengan program Kabupaten Bandung, yaitu ada yang namanya LCO, artinya apa itu Pak? lubang cerdas organik, ya. Organik ya. Kan Dinas Hidup, ya, Pak Bupati telah memberikan sebuah arahan, ya, di setiap halaman, ya, baik itu di sekolah, di rumah, ya, di kantor, semua ada LCO. Artinya ketika di rumah ada lubang cerdas organik, ya, sampah-sampah makanan saja atau sampah-sampah itu kita
jangan dibuang keluar, ya. Khususnya kaitan masalah organik yang apa namanya pohon-pohonan lah, ya seperti itu ya. Itu kita masukkan nih, ya, ke dalam bank organik tersebut, kita simpan ya beberapa bulan mungkin ini kita ambil lagi, udah menjadi kompos. Ya, udah kompos. Selain kompos juga serapan air bisa masuk ke sana. Ya, ketika hujan ya, serapan air bisa masuk ke sana. Terkurangi juga tuh air larinan ya, yang di luar itu sehingga mengurangi lah permasalahan banjir seperti itu. Nah dengan begitu itu sudah hilang. Ya, zero waste-nya di level rumah tangga sudah hilang. Ya, namun demikian pada kenyataan kan tidak seperti yang kita harapkan juga. Ada beberapa mungkin di antara kita ya, yang tadi ingin cepat selesai saja sampahnya, ya, gitu, ingin cepat dibuang keluar. Ya kita pun mengantisipasi. Pemerintah daerah kan melakukan langkah-langkah kaitan dengan pengangkutan sampah nih, ya, pengangkutan sampah dari mulai rumah, ya, yang berbentuk dari komplek, ya, dari RW semua dilakukanlah pengambilan sampah atau pengangkutan sampah. Artinya masyarakat dia melakukan pembuangan nih, tercampur kan? Iya betul. Yang penting mah dia masukkan ke tempat sampah, ya mungkin nanti pemerintah daerah atau lembaga swasta mengambil sampahnya, ya, berarti lepas tuh. Di tahapan itu tidak ada pengolahan, ya, dari rumah tangga. Nah, kita lakukan lagi nih, ya, di tahapan selanjutnya, yaitu adanya dengan TPST, ya, adanya TPS 3R, ya. Ini melakukan nih, adanya juga nanti pemilihan-pemilihan di level RW, ya. Adanya bank sampah di tiap RW. Ini adalah tahapan selanjutnya ketika ya di rumah tidak terpilah nih, dilakukan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya dengan kondisi itu di level ini habis juga. Di TPS 3T kan kita tahu. Kita Kabupaten Bandung memiliki TPS 3T TPST itu ya. Kan ada TPS 3R ya, ada TPST ini. Ini yang TPST nih ya. Yang di dalamnya pada akhirnya semua zero waste kan kalau TPST itu ya. Tidak lagi sampah-sampah yang terbuang. Nah, ketika bicara kaitan dengan TPST, kita pun berharap di sana selesainya, ya. Tidak keluar lagi ya. Tapi ternyata kan masyarakat tidak seperti itu sampah-sampahnya. Ada sampah-sampah residu yang tidak bisa kita urai, ya. Termasuk ada sebagian besar yang namanya sampah organik, ya, sampah organik ya, yang memang situasi kondisi yang tidak maksimum, akhirnya tetap kita melakukan pembuangan nih ke TPA, TPA Sarimukti, kan seperti itu. Nah, TPA Sarimukti inilah akhir dari sebuah proses untuk level kita nih. Tapi sebenarnya sampah ini belum selesai. Ya. Ya harusnya yang namanya tempat pembuangan sampah akhir itu betul-betul dia melakukan sebuah pengolahan ya sampah tadi. Bagaimana sampah ini semua menjadi bermanfaat. Ya. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan saja dengan adanya TPST kita ya ada sebuah kondisi yang kita inginkan, tidak ada lagi sampah-sampah yang terbuang. Ya. Nah, di mana ya kaitan TPST ini kan ada yang nama tetap pemilihan sampah dilakukan, termasuk kaitan masalah organiknya dan residunya ya. Residunya kan kita lakukan ya diolah kembali menjadi RDF ya, yang berfungsi sebagai bahan bakar lah, pengganti batu bara atau apa di sebuah industri seperti itu. Dan termasuk nih yang organik ya akan dijadikan bahan makanan maggot juga jadi pakan untuk ternak dan yang lainnya. Ini bisa bermanfaat. Nah ini harus selalu nih kita lakukan. Dan dengan adanya begitu, kalau kita lihat sampah ini menjadi berkah, ternyata orang yang bisa melakukan usaha pengelolaan sampah ini, wah ya, kalau semua tahu ilmunya akan berebut sampah itu, ya, akan berebut sampah itu. Sehingga suatu saat orang akan mencari sampah. Suatu saat nih, ya, kalau betul-betul ini termanfaatkan akan seperti itu. Tidak lagi ada sampah-sampah di mana-mana. Nah ini kita lagi berproses. Memang menuju ke arah sana ada sebuah hambatan yang perlu kita semangat untuk melewatinya ya. Makanya jangan tinti ya. Pengolahan sampah yang ada harus kita maksimumkan. Termasuk sosialisasi edukasi kepada masyarakat kaitan masalah pemilihan sampah harus kita lakukan. Karena dua sisi ini satu sama lain akan saling menguatkan untuk menjadikan sebuah daerah zero waste. Nah, itu seperti itu. Nah, ini nih yang perlu kita sampaikan ya kepada masyarakat. Isu yang muncul ketika saya datang ke sini, ya tadi sampah, ya. Saya kaget juga ada yang namanya TPS liar, ya. TPS liar ini di mana masyarakat terkadang dengan keinginannya, ya, yang ingin cepat selesai, si sampah itu hilang dari rumahnya, ya itu tadi, sambil lewat jalan
ya pakai kresek, itu buang, Ya. ya sambil ke pasar, buang, ya sambil apa menuju ke tempat kerja pakai kendaraan, buang, akhirnya numpuk nih. Ini di TPS yang liar, ya. Ya. Kalau sudah begitu kan dari pemandangan yang kurang bagus, ya, dan juga mengakibatkan khawatir dia penyakit. Nah, dengan kondisi yang memang kejadian seperti itu di zaman sekarang kan, zaman berkembangnya teknologi kan cukup dengan diviralkan, Tuh, yang divideokan ya Pak ya? divideokan, viral, divideokan, muncul seolah dinas terkait Tidak peduli. tidak peduli. Kita pun membiarkan juga salah, ya. Gimana pun gitu. Kita lakukan pengambilan sampahnya, ya, di tempat yang kita sudah kita tentukan. Nah, tapi ketika sudah bersih, besoknya buang lagi. Ada lagi. Nah, itulah perilaku itulah yang perlu kita rubah, ya. Karena gimana pun masalah-masalah sampah ini tidak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita bicara ya sampah ini ingin hilang sedemikian rupa. Padahal kalau kita sudah tahu ilmunya, ketika sampah diolah akan jadi berkah, betul-betul nih. Ya. Saya menghimbau kepada masyarakat semua, ya. Bukan tidak boleh, ya, dia melakukan pembuangan sampah. Ya. Kalau melakukan pembuangan sampah, silakan sekarang, ya, ada kaitan dengan organisasi masing lah, ya, di RW atau di perumahan semua, ya, di sana. Karena kita ada yang namanya layanan pengangkutan sampah. Nah, kita tinggal mengambilnya. Sehingga nanti terhindar dari penyakit, terhindar dari gangguan mata untuk melihatnya. Begitu kan, itu kalau lihat sampah itu jijik, ya, seperti itu. Nah, dengan cara yang tadi, minimal ketika tidak mengolah, ya, membuang sampahnya di layanan saja, di tempat TPS yang telah ditentukan, ya, itu kita bersyukur nih, ya. Tapi kalau dengan sekarang banyak TPS liar, ya, selain juga kita khawatir nanti masyarakat terkena penyakit, mungkin karena sesuatu sampah, masyarakat lagi jalan dia terpleset, semua jadi jatuh. Nah, ini yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Mungkin sekarang lebih ini apa ya? Ada program mungkin warga mengingatkan warga ya Pak ya? Itu. Iya, jadi warga yang sudah paham tentang pengolahan sampah, Ya. mungkin mengingatkan pada warga yang belum memahami, Betul. agar saling berkesinambungan Ya. dengan dinas lingkungan hidup mungkin ya Pak ya? Nah Pak, sekarang kan tanggal 28 Oktober Ya. Pak, kebetulan dengan Hari Sumpah Pemuda. Betul. Ada nggak sih menurut Bapak generasi muda zaman now ini untuk pengelolaan lingkungannya apa sih Pak kiat-kiat Bapak? Ya. Oke, kan kalau zaman sekarang kan sudah berkembang ya teknologi, ya. Iya. Ya, terkadang teknologi ini juga kalau kita tidak memilah pun jadi salah, ya. Dengan harapan teknologi ini betul-betul kita manfaatkan. Artinya gini, kalau bicara teknologi sekarang kan suka banyak ya informasi-informasi yang masuk. Ini sebelum menentu ke arah pemberanya, tapi saya akan singgung dulu nih. Misalkan di dalam salah satu media sosial, sering kita melihat kaitan dengan proses-proses pengolahan sampah. Ya, dengan teknologi-teknologi yang sangat maju lah, gitu. Di mana-mana nih, gitu. Nah, kalau saya nih ketika itu disampaikan, ya, ada proses pengolahan sampah, jangan lupa nih sampaikan juga proses edukasinya, ya. Jadi jangan hanya masalah mesin-mesin sampah, ya, yang diperlihatkan, gitu. Sehingga khawatirnya masyarakat nanti jadi males Jadi untuk memilah sampah. mesin apa ya? Udah aja karena ada mesin, ya. Iya, iya. Tinggal buang saja seperti itu, tidak pernah memikirkan. Nah, kita imbangi nih, ya, untuk edukasinya nih, ya, edukasi sampah, bagaimana diperlihatkan, ya, sebuah rumah, sebuah tempat melakukan kaitan pemilahan sampah. Nah, hadirnya para pemuda di sini, ya, salah satu yang kita harapkan menjadilah tadi salah satu motivator-motivator kaitan masalah pemilahan sampah, ya. Mereka harus masuk nih ke berbagai elemen di sana, ya, di rumahnya, di tempat komunitasnya, di tempat sekolahnya, seperti itu. Sehingga betul-betul nih, karena kenapa? Saya berharap demi kita juga, kita akan memasuki suatu ruang waktu dan suatu saat nanti, ya. Kalau saat sekarang tidak dipersiapkan, ya, segala sesuatunya, ya, termasuk masalah lingkungan, ini tidak akan sempurna. Kita mempersiapkan ilmunya, ya, kita mempersiapkan fisiknya, tapi kalau lingkungannya tidak kita siapkan, tidak akan sempurna. Entah mungkin dia sakit gara-gara sampah, ya, entah itu dia tidak sempurna gara-gara sampah dalam kaitan masalah kegiatannya.
Makanya kalau saya berharap, ayo ya para generasi muda, ya, apalagi Pak Bupati sudah jelas visinya, di tahun 2014 ini kita harus lebih beras lagi nih. Ya. Kita menghantar ya kaitan generasi muda Kabupaten Bandung khususnya untuk siap nanti pada saat yang menerima estafet kepemimpinan nih. Ya. Kita di tahun-tahun selanjutnya. Kalau saat ini tidak disiapkan, ya, karena tadi partisipasi generasi mudanya kurang maksimum juga, entahlah apa yang terjadi seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman, beda kan kalau generasi muda zaman dulu berperang dengan penjajah ya Pak ya. Nah, kalau sekarang mungkin berperang melawan lingkungan hidup lah kasarnya dengan sampah ya Pak ya. Nah, untuk mempersiapkan agar nanti 2045 dengan visi Bupati yang sekarang, Gen Z ini tuh siap mempertahankan lingkungannya untuk anak cucunya. Betul. Ya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja sih untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sami-sami ya. Oke. Gitu. Teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya dari Ngabedas. Ngobrol asik bareng aksi dan solusi di Poli, podcast lingkungan dengan tema kali ini menyapa Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Salam Bedas.